Pak, ada pertanyaan lagi dari jemaat mengenai khotbah minggu lalu, terutama mengenai kemiskinan. Karena kemiskinan ini kompleks, Pak. Ada yang miskin karena malas, ada juga yang miskin karena dia tidak mampu secara fisik untuk bekerja dan lain-lain. Bahkan jadi pertanyaannya ujungnya, Pak, ini bagaimana kita tetap miskin walaupun kita percaya sama Tuhan Yesus? Mohon jawabannya, Pak, yang jelas mengenai hal ini. Terima kasih banyak. Ya, kita bicara kemiskinan ini ada beberapa hal yang firman Tuhan katakan ya. Dan khususnya kalau kita lihat di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 4 dan 5 kalau nggak salah ya. Dikatakan ada orang-orang bekerja maka dia akan mendapatkan upahnya. Dan ada orang-orang tidak bekerja tidak dapat upahnya. Jadi kalau ada orang yang malas dan dia orang Kristen dia malas nggak bekerja terus dia jadi miskin. Maka orang bertanya, orang Kristen kok miskin? Ya memang dia miskin. Karena dia malas bukan karena Kristen. Jadi kekristenan itu tidak memiskinkan orang dalam hal apapun. Kecuali tadi miskin di hadapan Allah. Miskin dalam roh. Yang beda artinya dengan miskin ini. Jadi dikatakan tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja. Orang namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka. Imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Dan ini perhatikan baik-baik. Ini bekerja di dalam keselamatan. Dan kita nggak perlu bekerja dalam keselamatan, karena kita miskin di dalam roh. Nah sekarang kita melihat, kenapa Tuhan Yesus selalu mengaitkan kesempurnaan hidup dengan kemiskinan. Duh, Pak, yang benar di mana itu ayatnya? Begini, dia bertemu dengan orang yang kaya sekali. Kayanya luar biasa, mungkin tokoh Forbes gitu ya. Atau yang tercatat dalam konglomerat terbesar di dunia. Model-model Bill Gates lah gitu datang ke Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan kalimat, dia sudah melakukan semua dari sejak kecil, dia taat hukum Taurat kemudian ya. Dan Tuhan katakan apa? Kamu ingin sempurna, maka jualah segala milikmu. Perhatikan, bukan cuma rumahmu, mobilmu, enggak loh, segala milikmu. Dikatakan di sini, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Matius 19 ayat 21. Saya tanya sekarang, jadi kalau orang Kristen miskin karena tidak bekerja, ya memang dia harus mengoreksi diri karena dia miskin. Karena Tuhan tidak pernah menjadikan miskin, Tuhan memberikan tenaganya dia memberikan semuanya. Bahkan kalau saya ngomong, maaf gitu ya, orang-orang yang difabel, mungkin orang yang tidak memiliki salah satu anggota tangan atau ada salah satu panca indera yang tidak berfungsi, itu tidak alasan dia tidak bekerja. Tidak alasan dia bisa ke jalan-jalan kemudian dia meminta-minta. Kecuali memang betul-betul dia tidak bisa apa-apa. Nah itu beda lagi. Ya, beda lagi. Tetapi kalau kita lihat kenapa Tuhan Yesus mengatakan jualah segala sesuatu dan berikan pada orang miskin. Nah kenapa ini berkaitan dengan orang miskin? Berarti dunia ini itu tidak mau caring dengan orang-orang seperti ini. Apalagi orang-orang kaya seperti dia yang terikat dengan hartanya dan terikat dengan pola hidupnya, masa depannya dan semuanya. Dia terikat dengan seperti, kalau kamu ini sempurna seperti Bapa, ini loh sempurna. Kamu miskin di hadapan roh. Semua bikin milikmu, jualah. Dan kamu lakukan itu, kamu akan memiliki harta. Dan ini adalah taruhan hidup dan mati. Bukan taruhan miskin dan kaya. Jadi orang ini bertanya bagaimanakah saya diselamatkan, bukan bagaimana saya menjadi kaya. Oh dia sudah kaya. Bagaimana dia diselamatkan? Tuhan berikan bukan karena kekayaan, bukan karena apa yang kamu capai, bukan karena kerohanian, bukan karena Taurat, bukan karena itu. Tapi karena kamu tidak memiliki miskin dalam roh. Dan Tuhan Yesus tekankan itu pada orang muda ini. Dan kecewalah dia. Jadi di sini kita melihat kemiskinan itu secara fisik materi itu ada beberapa penyebab. Yang pertama, miskin karena kondisi yang ada, kesulitan pekerjaan, resesi dan semuanya bisa membawa orang dalam kemiskinan. Ya, bisa membawa kemiskinan. Yang kedua, kondisi manusia jatuh dalam dosa. Orang tiba-tiba bisa kehilangan segala-galanya karena dia mempertaruhkan hartanya dalam judi.
mempertaruhkan hartanya kepada istri yang salah, sehingga akhirnya waktu dia menikah semua hartanya habis. Dan saya banyak melihat orang gereja seperti ini bercerai dan akhirnya miskin dia di situ. Bukan hanya laki, bukan hanya perempuan, suami istri, dan banyak seperti ini, dan menyesal luar biasa dan menyalahkan Tuhan. Mereka jadi seperti itu. Saya katakan itu salahmu sendiri, yang pilih-pilih kamu sendiri. Dan yang ketiga, karena dosa kita yang seperti orang muda kaya. Dan keempat adalah karena miskin yang tidak dapat ditolak. Artinya apa? Saya beri contoh. Jadi ada karena kondisi struktural yang ada, masyarakat yang ada. Contoh ini ya, contoh yang paling gampang aja gitu. Sebenarnya ini bisa diubah. Ada seorang yang baru keluar dari penjara. Semua orang takut menerima dia. Maka di dalam waktu dia tidak memiliki apapun, dia terpaksa akhirnya merampok lagi. Berbuat kejahatan lagi. Kenapa? Kan untuk mengisi perutnya. Jadi waktu dia keluar dari penjara, dia dijadikan hatinya itu miskin. Kenapa? Karena dia mau pekerjaan nggak bisa, semua orang ketakutan. Karena kamu dari penjara, kamu waduh, nanti gimana kalau nyolong, bagaimana kalau mencuri, bagaimana gitu. Dan banyak orang yang menutup diri karena latar belakang itu. Dan termasuk orang-orang yang berzina dan semuanya. Dan mereka kadang-kadang dijadikan miskin oleh masyarakat karena masyarakat menolak hal seperti ini. Yang bukan karena dirinya. Nah, orang-orang seperti inilah kalau ada di dalam gereja, ini adalah tanggung jawab orang-orang yang ada di dalam gereja, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, untuk saling membagikan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kemiskinan tidak akan terlepas dari engkau. Kemiskinan akan selalu ada padamu. Artinya, sampai akhir zaman pun, kemiskinan tidak bisa dilenyapkan. Ini kalimat dari Tuhan Yesus. Adil dan makmur yang ada di Pancasila itu tidak akan pernah terjadi. Dan itu adalah satu cita-cita bangsa. Dan terjadi jika kamu bertemu dengan Kristus. Adil dan makmur, persatuan bangsa itu tidak pernah terjadi dari agama. Agama dengan agama saling membenci, saling membunuh. Dan semua kerajaan dan kerajaan. Dan hanya satu yang bisa menggenapi semua. Dan saya percaya dalam iman saya, Pancasila itu adalah dari Tuhan. Dan yang bisa menggenapi adalah Tuhan Yesus Kristus. Termasuk di dalamnya bertanggung jawab pada orang miskin dalam undang-undang kita. Semua yang bisa melakukan adalah orang-orang yang miskin di dalam roh. Baru dia bisa membantu semuanya. Dalam Kisah Para Rasul, orang-orang di dalam jemaat Tuhan itu membagikan semuanya, menjual rumahnya. Dan tidak semua menjual rumah, tapi orang-orang yang digerakkan untuk menjual rumah. Untuk apa? Supaya mereka bisa makan bersama-sama dan mereka bersama-sama. Dan mengagumkan banyak orang, Ustaz. Dan komunitas Kristen, Kristiani, prajurit-prajurit Kristus ini, itu sampai hari ini, itu sudah luntur sekali. Dan kita menjadi egois sekali. Dan kita diajar oleh para pendeta, bukan untuk jadi miskin. Untuk mencapai kekayaan dan semuanya. Saudara, kita harus bersyukur hari ini kalau kita bisa tahu. Bekerjalah dengan baik dan bersukacitalah dalam bekerja dan taatlah pada Tuhanmu seperti kepada Tuhan. Ditulis semua dalam Alkitab. Segala sesuatu mengerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan tidak ada satu orang Kristen yang mengamini firman Tuhan yang miskin. Yang melakukan itu. Kecuali tadi itu. Dijadikan miskin karena kondisi. Dan orang-orang Kristen dalam gereja akan menopang dia dan dia tidak akan miskin. Jika itu terjadi, idealisnya seperti itu. Ya, dan ini yang ada. Oke, terima kasih.